Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila daris salam. Summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pagi ini atau hari ini tanggal 3 Rabiul Awal, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat umroh pertama tahun 2018. Waktu itu pas Maulid dan ada kabar di sana itu sudah ada perubahan tata cara beragama, karena waktu itu awal-awal Pangeran Abdullah Muhammad bin Salman MBS awal-awal katanya ada mau perubahan macam-macam. Saya tunggu, alhamdulillah, mudah-mudahan diizini mauludan di sana, ada haflah yang heboh ya, karena di Mekah Medina. Saya tunggu, ya alhamdulillah tidak ada. Bahkan pengajiannya saya ikuti beberapa majelisan di sana itu di Masjid Nabawi, justru menyalah-nyalahkan ulama-ulama, menyalah-nyalahkan syekh-syekh, imam-imam yang mengadakan maulid. Katanya maulid itu tidak ada sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in, dan bahkan tabi'in tidak ada. Peringatan maulid itu baru ada ketika Raja Mudofar. Zamannya ya sudah agak ke sini. Nah, apakah memang benar larangan maulid Nabi digelar hanya karena tidak ada contoh di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan tabi'in? Apakah benar kita tidak boleh untuk mengekspresikan kecintaan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beragam ekspresi, baik ekspresi dengan bentuk menambah ibadah atau juga ekspresi yang lain? Dan ini saya kutipkan beberapa pendapat ulama masa kini. Nah, ini pengantar mawon ini. Ini dari Imam As-Suyuti Al-Hafidh, Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama pengarang banyak kitab, termasuk nanti yang akan kita bahas pada pagi ini, kitab Jami'us Shaghir, yang kebetulan kita kaji juga di sini selepas maghrib tiap Kamis. Monggo, barangkali longgar, ba'da maghrib tiap Kamis kita ngaji kitab Jami'us Shaghir karangannya Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Beliau mengatakan, anna asla amil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassarul Qur'an wa riwayatil ahbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidhi binal ayati summa yamutu lahum simatu
ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik huwa minal bid'ah al hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin nabi wa hadil farhi wal istibsyar bi maulidi syarif. Paham nggih? Nggih. Alhamdulillah. Insyaallah pun paham lah niki Bapak Ibu niki sampun. Sesungguhnya mengamalkan maulid, kumpul-kumpul baca Quran, baca sholawat, baca hadis dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan, keunggulan, kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yumaddu lahum simyatu yakulunahu, disuguhkan makanan-makanan dan bareng-bareng para jamaah makan situ. Wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik, lalu mereka bubar, sudah selesai acara. Lah ini kan yang kita lakukan ketika maulid, dibacakanlah maulid, di situ ada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ila akhirih. Dibacakanlah sholawat, kemudian dibacakanlah riwayat-riwayat, dibacakanlah syair-syair memuji tentang kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuguhkan makanan istimewa. Kita di sini kan Indonesia ini senang bancaan ya. Lawang lahirnya anak saja dibancai. Lahirnya anak kita itu loh, senang kita itu berbahagia. Tiap tahun diulang tahun, tiap peton ditirakati. Lah ini akhirnya Kanjeng Nabi. Ya. Apa kata beliau? Dalika minal bid'ah al hasanah. Ini termasuk bid'ah hasanah. Hal baru tapi baik menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ya. Dan tidak hanya berhenti di situ. Mengapa dikatakan bid'ah hasanah? Karena keutamaan-keutamaan itu, bacaan-bacaan itu tidak jauh dari amal ibadah yang reguler. Ada Quran, ada doa, ada sholawat, ada hadis, ada riwayat-riwayat. Maka yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin nabi. Orang yang mengamalkannya dijamin pahala, berpahala. Itu juga menjadi tabungan sholawat. Barang siapa yang ingin dekat dengan Rasul, perbanyaklah sholawat. Orang yang paling dekat dengan Nabi besok di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat. Maka saya mengajak sebelum kita ngaji, mari kita bersolawat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa la jami'i abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i muassisi jami'ah ulama wa la jami'i muassis Masjid Agung Sidoarjo wala jami muassis Sidoarjo wa muassis NKRI, dan untuk guru-guru kita semua, syaulillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita membaca shalawat Badar, juga tabarukan 17 Shalawat Badar itu shalawat perjuangan melawan PKI yang merongrong NKRI. Shalawat yang dikarang, disusun oleh Kiai Ali Mansur. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najjina waqshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli baliyati wa waba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa kam min rahmatin hasalat wa kam min zillatin fasalat wa kam min ni'matin wasalat bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa kam aghnayta zal umri wa kam awlayta dal faqri wa kam afaita dal wizri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ighfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah.
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi anta dulutfin wa du fadlin wa du atfin wa kam min kurbatin tawfi bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala nabil barri bila adi wa la hasri wa ali sadatin ghurri bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kutipan-kutipan para ulama, ada dari Jordan, ada dari Mesir, ada dari Mekah, Medina, ada dari Yaman. Mayoritas tidak mempersoalkan maulid Nabi Muhammad SAW, bahkan menganjurkan dan mendorong. Alhamdulillah di Indonesia juga begitu. Sekarang sudah mulai menata, menjadwal, mengagendakan peringatan-peringatan maulid. Ada tradisi unik di Pasuruan itu, kalau maulid Nabi itu sholawatannya itu tengah malam, jam 12 malam, malam maulid. Lah, monggo kalau di Masjid Agung meniru hal baik itu silakan nanti jam 12 malam pakai speaker atas gitu. Alhamdulillah. Masa kita kalah dengan warkop? Warkop saja tiap malam mengadakan midnight show, buka sampai tengah malam. Ini juga dari Syekh. Nah, ini Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Maghfurlah, muhaddis zaman sekarang ini. Luar biasa. Ini Syekh Ramadan, Said Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang wafat dibom oleh ISIS. Beliau ini syahid, Syekh Ramadan Al-Buti. Acara peringatan Maulid Nabi bisa menjadi jembatan semangat kebersamaan, kumpul. Jamaah-jamaah kumpul dan mencari kebaikan. Acara itu tak beda seperti muktamar agama yang perlu diperhatikan. Acara itu harus terhindar dari kemungkaran, tetap ya tidak boleh melampaui batas. Acara maulid lalu manggil biduan, manggil artis yang tidak senonoh pakaiannya, itu juga tetap tidak boleh meskipun atas nama maulid. Sekarang ini ada fenomena sound horeg. Halo. Ya Allah, sudah ada fatwa MUI haram, masih tetap disiapkan, dilanggar. Ya mudah-mudahan selamat semua saja. Tetap ya, sampai Mbah Hasyim Asy'ari itu waktu itu mendeteksi ada beberapa amalan maulid yang tidak cocok. Inginnya ekspresi kecintaan kepada Nabi, tapi berlebihan. Ya, berlebihan, tampilannya terlalu mewah, terus acaranya
terlalu wah meriah, tidak mencerminkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kurang ada pelajaran, kurang ada tautan hati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikritik oleh Mbak Hasyim. Nah, banyak, ini masih panjang ya. Pagi ini saya ingin mengajak pada panjenengan, pada saya pribadi, untuk menyambungkan hati kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang berbeda, tapi insya Allah esensinya sama. Yakni kita mengajak mentautkan diri kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mengkaji dawuh-dawuh beliau. Tadi di awal sempat saya sampaikan, salah satu ulama yang saya kutip itu adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kitabnya kita kaji tiap Kamis ba'da maghrib, dan alhamdulillah mulai tahun 2021 kalau tidak salah sampai sekarang rutin kita ngaji. Ya, banyak dari kita yang ikut juga ngaji di sana, ada Suparman, Atim juga kadang-kadang ikut, ya Pak Usman juga kadang-kadang ikut. Monggo kalau ada yang berkenan ikut tiap Kamis ba'da maghrib di Masjid Sidoarjo. Lah, kita sudah sampai hadis yang nomor 3289, ya, berbagi ilmu dalam rangka mentautkan hati kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita sedikit para jamaah tentang kitab hadis Jami' Shaghir ini. Ini kitab hadis yang unik, disusun tidak berdasarkan judul, tema, tapi diurut menurut abjad hijaiyah. Jadi yang di awal-awal itu dimulai dengan huruf alif atau hamzah, ya. Innamal a'malu binniyat, gitu ya. Innama, ya, awal-awal itu alif semuanya. Lalu huruf ba. Lah sekarang kita sampai pada huruf ta. Banyak hadisnya. Lain yang kebetulan karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan nanti notot ini saya sampaikan 5 hadis ngaji kita terakhir. Oke. Maka karena berurutan abjad, tidak berurutan bab, seringkali lompat-lompat kajiannya, temanya lompat-lompat, seringkali tidak relevan. Nah, ini juga antik. Ini Imam Suyuti ini sudah memprediksi bahwa nanti manusia akan suka topik-topik yang lompat-lompat. Kita kan sekarang pakai medsos toh, HP, suka yang video-video pendek gitu kan. Ya itu kan kita tidak bisa milih itu. Di skip, wah ibu-ibu, oh cocok ini. Bahas menu makanan, resep terbaru, cocok ini. Skip lagi, ganti bapak-bapak sepak bola yang tampil. Skip lagi, ganti para pemuda, olahraga, macam-macam, tren busana. Skip lagi, oh ini sukanya jamaah Masjid Agung ini, ngajian rutin. Dawuh-dawuhnya Gus Baha, dawuh-dawuhnya para kiai. Itu fenomena sekarang. Nah, di kitab Jami' Shaghir ini ternyata itu sudah dicontohkan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dengan menampilkan kitab hadis yang temanya itu lompat-lompat, diurut berdasarkan abjad. Nah ini kebetulan ya, kebetulan hadisnya nomor 3289.
Nanti kalau ada waktu saya perlihatkan teksnya, dan kalau berkenan monggo ngaji di Kamis ba'da maghrib di Masjid Agung. Hadis yang nomor 3289, Nabi dawuh, tazawwaju wala tatallaku fa innat talaqa yahtazzu minhul arsh. Masya Allah. Ini sabda Nabi ini. Sabda Nabi itu singkat tapi luas. Tazawwaju, nikahlah kalian. Yang bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu hadis ini. Yang sudah berpasangan tidak perlu. Tazawwaju, menikahlah wahai para pemuda atau para duda, monggo. Ini perintah Nabi ini. Perintah Nabi, nikahlah. Atau bapak-bapak yang berani nambah, diprotes sama ibu-ibu nanti. Nikahlah. Dalam hadis yang lain, fa inni atau tazawwaju tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah, berketurunanlah, sesungguhnya aku besok membanggakan banyaknya umat di hari kiamat. Itu hadis yang lain. Ya. Hadis di sini, tazawwaju, nikahlah kalian, wala tatallaku, jangan cerai, pertahankan. Lah ini tidak cocok, keluarga kok berseteru terus, cekcok, tidak ada harmonisnya. Ya, itu ujian, bagian dari ujian romantika rumah tangga. Karena fa innat talaqa yahtazzu minhul arsh, perceraian itu mengguncang arsh. Perkara halal, cerai itu halal, tapi dibenci Allah. Relakah kita, makhluk yang lemah, dhaif, tidak punya kemampuan apa-apa, kemudian dibenci oleh zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi seisinya? Tentu kita takut. Maka yang sudah menikah, bersyukurlah, jalanilah, dan jangan sampai talak. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang maslahah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Juga cucu-cucu kita dan semua jamaah. Hadis riwayat Ibnu Adi. Berikutnya, Nabi Dawud singkat sekali. Tasakotu ad-doghain. Tasakotu kalau dimaknai modal pesantren, tasakotu guguraken sira ad-doghain ing pira-pira dengki, rasa tidak enak di hati. Ini singkat tapi mendalam. Jangan sampai kita yang istiqomah ibadah, mendekatkan hati kepada Allah, kemudian rusak gara-gara hubungan yang tidak harmonis dengan sesama manusia. Doghain itu unek-unek, perasaan tidak enak, tidak nyaman. Bisa jadi dendam, bisa jadi iri, bisa jadi tidak nyaman, tidak akur. Hati yang menyimpan doghain ini membakar kebaikan-kebaikan ibadah, membakar pahala. Innal hasada yakulul amal kama takulul hatabu
Ya. Kama takulun naru al-hatoba. Sesungguhnya iri dengki itu membakar amal seperti api membakar kayu bakar. Nah ini hadis salah satu yang memperkuat larangan untuk menyimpan dengki. Kita pernah diceritai para kiai, suatu saat Nabi Muhammad itu dawuh pada para sahabat, sebentar lagi sahabat ada orang yang ahli surga. Penasaran, siapa yang datang ini? Apakah ibu-ibu atau bapak-bapak? Orang mana ini? Orang Jetis apa Megarsari apa? Kayaknya orang Jetis paling ya. Maka datang seorang sahabat yang tidak terkenal. Bukan sahabat Abu Bakar, bukan sahabat Umar, bukan sahabat Utsman dan sahabat Ali, tidak terkenal. Sopo iki? Oh, paling keliru Nabi, atau tidak ini yang dimaksud Nabi, nanti ada lagi. Besok diulang lagi Nabi, sebentar lagi ada orang ahli surga. Dia lagi yang muncul. Wah, kok pas ya 2 kali. Tapi masih belum yakin. Baru besoknya lagi Nabi tahu. Ketiga kali baru yakin, oh orang ini. Maka salah seorang pemuda waktu itu, kalau tidak salah Ibnu Umar, pamit, wahai paman, bolehkah saya tidur di rumah jenengan? Oh silakan anak muda, silakan. Tapi ya itu makanannya biasa-biasa saja. Tidak apa-apa paman, kebetulan saya ingin silaturahim ke rumah jenengan. Silakan. Nginaplah di sana. Terus diteliti, semalaman tidak tidur, disanggong. Apa keistimewanya bapak ini ya? Kok sampai Nabi itu mengatakan 3 kali berturut-turut orang ini ahli surga. Maka subuhnya beliau Ibnu Umar ini merasa janggal. Lah ini loh, orang ini tahajudnya biasa-biasa saja, Qur'annya juga biasa-biasa saja, wiridannya juga sama dengan jamaah Masjid Agung, ya, dikit-dikit selonjor kaki nyantai sama dengan saya, biasa. Sedekahnya juga tidak istimewa. Bukan seorang kiai yang ahli ceramah, ahli memberikan kuliah agama. Biasa. Maka penasaran. Wahai paman, apa kira-kira rahasia jenengan kok sampai Kanjeng Nabi ngendikan Anda itu termasuk ahli surga? Entahlah wahai anakku pemuda, saya juga tidak tahu. Kamu lihat sendiri, ya seperti ini kebiasaan saya tidak gimmick lalu menampilkan sesuatu yang luar biasa di hadapanmu. Enggak, seperti ini biasa saya itu. Endaklah paman, pasti ada rahasia. Ya enggak tahulah. Tapi tiap malam sebelum saya tidur, saya itu memaafkan semua kaum muslim muslimat yang salah, yang pernah berbuat dolim, pernah berbuat tidak nyaman kepada saya maafkan semua, agar saya juga dimaafkan Allah. Saya juga ingin dimaafkan oleh semua kaum muslimin. Mungkin saya punya salah dan dosa, saya buang rasa iri, saya buang rasa dengki, sehingga saya tidur dalam keadaan lapang. Wah ini ketemu sudah. Jadi amalnya meskipun biasa tapi utuh, meskipun tidak istimewa tapi tidak terbakar. Ya, bedakan dengan kita ya. Saya dulu umroh juga, Masya Allah, sering foto-foto selfie. Mudah-mudahan diampuni Allah itu semuanya, ya Allah. Sering pamer ya, Masya Allah. Juga ada iri dengki, ada teman sedikit karirnya melejit. Wah iya. Ini
tasaqatu ad-dhaghain. Ya. Berikutnya tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ini 3 hadis membahas tentang sahur. Sahur itu makan yang barokah. Waktunya sudah habis gitu. Lain kali kita lanjutkan ya. Dalam rangka Maulid, insya Allah ngaji ke depan kita akan melanjutkan ngaji kitab Jami'us Shaghir dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, maslahah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajli wa ajli ma 'alimna min wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajli wa ajli ma 'alimna min wa lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa fi'lin wa i'tiqadin wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idu bika min ista'adamtika rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala aqibatahu rusydan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.